Oke ya. Jadi yang kita pakai adalah yang sebelah kanan sendiri. I do it by myself. You do it by myself. Sorry, you do it by yourself. He does it by himself. She does it by herself. Kalau we do it by ourselves. Maksudnya dengan kita sendiri. Sendiri maksudnya. Oke, yourselves. Yourselves ini nanti tinggal jamak atau tunggal. Themselves. Oke, kalau jamak pakainya selves, kalau tunggal pakainya ini self. Terus di soal yang ini nomor 13, by-nya titik-titik ada alone. Kalau misalnya ada alone, berarti kita nggak perlu menggunakan herself karena nanti bisa lebay, ya, by herself alone jadinya lebay. Nah, pilihannya yang mana nih? B, C, D. Coba pilih yang mana? Si. C, ya. Kalau C aman, nggak lebay. Oke ya. Alright. Terus saya kasih tahu sekalian. Biasanya penempatan kata myself itu ada dua. Kalau di belakang biasanya dia sebelum myself, yourself ada by. Kalau misalnya dia di depan itu posisinya setelah subjek. I myself do it. You yourself do it. Jadi tempatnya setelah subjek. He himself, dia sendiri loh yang melakukan itu. Dia sendiri yang melakukan itu. Sama saja, dia melakukan itu sendiri. Cuma kata by-nya nggak usah diartikan. Oke? Nomor 14. 14 ini, mana tadi jawabannya? 14 jawabannya salah semua. 14. Miss, sorry. Iya. 13 si SHE atau si her? Oh, she, SHE. She herself. Kalau misalnya herself-nya ditaruh depan, bisa diterima. Ya, saya belum ortorat ya. Barusan saya ngerjain TOEFL nggak pakai ngetik soalnya jadi saya lupa. Hang on. Kalau she herself do it titik atau she sorry bukan do ya, harus does karena menyesuaikan she-nya tunggal. She does it by herself. Saya tadi membuat kalimatnya salah pakai she. She herself does it. Jadi tetap harus disesuaikan. Kalau misalnya they themselves do it. Kenapa pakai do? Karena they. Atau they do it by themselves. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, kalau penggunaan mine ya, yang untuk bypass, there is a book. That one is mine. One ini adalah pengganti dari book. Mine adalah singkatan dari my book. Bisa diterima? Ini sepele tapi terkadang penting untuk mengidentifikasi. Bisa diterima? Masih bingung yang masa si herself dash it kayak gitu. Terus sama they themselves do it. Itu Oh, gimana itu maksudnya? maksudnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia, siapa yang ngerjain ini? Saya. Beneran? Iya ya, saya sendiri yang ngerjain. Aku dewe sih ngerjain gitu. Paham? Jadi kayak harus Oke. yang artinya sendiri itu adalah penekanan bahwa
Saya loh yang ngerjain. Beneran deh, saya sendiri ngerjain. Gitu. Bisa diterima? Jadi penegasan aja. Untuk kalimatnya ini kan keduanya ini boleh digunakan kapanpun atau ada pilihannya. Yang mana? Ini kan sebenarnya punya makna yang sama antara yang atas atau yang bawah. She Sama. does it by herself sama she herself does it. Ini kan sama kan maknanya. Ya, sama. Maksudnya penggunaan kalimatnya itu kapan menggunakan yang she herself does it sama she does it by herself. Kapanpun kalau memang ada penekanan. Ada penekanan di subjeknya. Oke, sebenarnya penggunaannya bukan hanya untuk subjek, untuk objek juga boleh. Saya kasih contoh ya. Hmm, hmm, kalau untuk objek itu, hang on. Kalau untuk objek sih memang agak susah ya, karena kebiasaannya itu untuk subjek, lebih seringnya untuk subjek. Penggunaannya kapanpun untuk tenses apapun, Dokter Zadid. Oke, intinya, jadi apapun tensesnya, yang penting kalau subjeknya ingin ada penekanan, berarti dikasih herself, kalau itu she, kalau I ya myself, begitu. Masih kurang ini, sesuai yang dimaksud belum? Dan Coba, sudah. coba Dokter Zadid bikin kalimat. Saya baru ingat, Dokter Zadid buat kalimat. Kalau Dokter Zadid untuk bisa paham harus buat kalimat dulu. Coba, ayo, saya yang ngetik. Silakan. Anda mau buat kalimatnya bagaimana? Pakai tenses apapun boleh. Dokter Bubi juga boleh. Coba pakai tenses. Dokter Bubi pakai future tense yang ada will-nya. Dokter Zadid pakai past tense, pakai verb 2. Ya, cenderung untuk subjek. That car, That car, yeah, is ours. kalau ini berarti Anda pakai yang ini, is ours. Pakai ours-nya bukan mengarah ke ourselves. Nah, ini. Ours itu adalah milik kita. Oke? Oke. Mobil itu milik kita. Sekarang Anda bilang kita sendiri. Caranya pakai we, terus Anda tambahkan sendirinya itu pakai ourselves. Sudah ada pasangannya. Yuk, buat kalimat dulu. That car Mhm. is ourselves gitu maksudnya. No. Tidak seperti itu. Subjeknya dulu, baru kasih tekanan. Oke, ini saya jelasin bahasa Indonesia dulu. Jadi kayak Dokter Bubi itu kepengen memberikan info. Siapa tadi yang memeriksa? Ya, siapa yang memeriksa? Misalnya Dokter Bubi Anda tanyai. Dokter Bubi jawab. Dokter Bubi coba jawab. Saya sendiri yang memeriksa pasien itu. Siapa tadi yang memeriksa pasien itu? Dokter Bubi, silakan. Saya sendiri yang memeriksa pasien itu. Memeriksa bisa pakai eksamin. Pakai lampeng ya. I examine alone. Diulangi, Dokter Zadid mau coba saya sendiri yang memeriksa pasien itu. Ayo. I examine Hmm. by myself. The the patient by myself. itu sudah.
myself gitu langsung. Iya dong. Kalau opsi keduanya bagaimana? Opsi keduanya bagaimana? Siapapun boleh jawab. I examine it by myself. Loh, passion nggak bisa pakai it. Passion itu orang biasanya. Saya sendirinya pakai opsi yang kedua. Ini kan saya bikin kalimatnya pakai dua opsi, dua jalur. Anda juga boleh pakai dua jalur. Oke. Nah, jalur yang kedua bagaimana? I pasangannya apa tadi? I kalau menekankan sendiri pakai apa? I, Myself. iya dong. Di sini Anda sudah pakai myself, harusnya tahu. Jadi bagaimana? I, come on, say, Examine. lulu. Myself examine patient. Ya, gitu dong. Oke, sudah paham? Jadi, kata by myself, kata myself itu adalah menekankan si pelaku bahwa dia sendiri, saya sendiri, mereka sendiri. Oke? Sampai di sini bisa diterima? Kalau misalnya nggak pakai by myself, pakainya alone, maka kalimatnya seperti ini. Seperti yang di soal. By me alone. Oke? Sama dengan ini. By her alone. Nah, ini. Oke ya. Bisa diterima ya. Oke. Udah deal bisa diterima, Dokter Zadid? Nanti Dipelajari lagi. ya recall lagi nanti. Oke. Memang aneh kalau nggak terbiasa. Tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia sendiri juga ada. Aku dewe loh, aku dewe sing iki bahasa Jawa. Aku dewe sing ngerjakno kok. Gak direwangi sapa-sapa. Nah, kayak gitu. Ya, awakmu dewe loh ya sing ngerjakno. You yourself do it. Okay. Alright. So next nomor 14. Kelewat. Nomor 14 ini jawabannya simple sebenarnya. Cuma memang belum saya jelaskan. Perhatikan, ada dua kata kerja. Bukan dua kata kerja. Dua subjek. Ya. Misalnya smart. A smart student. Kita tuh lagi satu kelas ya, misalnya kita sedang ada di satu kelas, ya kita berteman, terus di kelas kita itu ada satu anak yang pintar, oke, yang cerdas. A smart student, namanya tuh easy. Wins competition. Oke. Wins a competition every year. Oke. Jadi, a smart student wins a competition annually juga boleh. Easy wins a competition annually juga boleh. Tapi di sini dalam satu kalimat, subjeknya ada dua. Yang mana dua subjek ini sebenarnya adalah satu orang. Oke, jadi hanya penegasan saja. Oke, syaratnya supaya Anda bisa mengetahui sebenarnya ketika menyebutkan subjek yang kedua itu diapit oleh dua koma.
Sebenarnya seperti itu. Tapi di soal nomor 14 ini, setelah kata Hemingway, atau lebih tepatnya sebelum kata kerja, nggak ada koma. Jadi ini mungkin salah ketik atau bisa jadi suka-sukanya yang buat soal, ya. Tapi umumnya diketahui ada 2 koma, biasanya seperti itu. Kalau misalnya yang mentok nggak ada koma satu seperti ini, Anda setidaknya at least bisa mengidentifikasi sebelum kata kerja. Ini kok kayaknya ada 2 subjek ya. Oh, berarti ini harusnya apa jawabannya? 14. Oh, Harusnya apa? Oke, ini kalimat single atau kalimat double? kalimat double. Dari mana Anda tahu kalimat double? Kalau Dokter Bubi, kalimat apa ini? Single. Ini kalimat single, Dokter Zadid. Tidak bisa disebut kalimat double. Karena apa? Karena tidak ada 2 kata kerja. Ya, kalau kalimat double, harusnya ada 2 kata kerja di antara 1 koma. Ya, setelah koma, sebelum koma kalimat, setelah koma kalimat. Cuma sebelum koma ini harus ada subordinate clause. Subordinate clause itu contohnya apa saja? Saya jelasin di sini. Subordinate clause itu contohnya yang sering muncul itu di awal ada kata although plus kalimat. Terus ada because. Kalimat lengkap juga. Biasanya ada juga sementara ini nanti kalau ketemu lagi saya kasih tahu ya. Jadi ini adalah tanda dia anak kalimat. Kemudian koma baru induk kalimat. Oke. Kalimat nomor 14 ini setelah Hemingway harusnya ada koma. Berarti jawabannya yang mana? Kalau terbubi jawabannya apa? Nomor 14. B. Delta. Very Delta. good. Ya, delta. Bisa diterima, Dr. Zadid? Langsung aja. A war correspondent. Kalau ada correspondent berakhiran dengan ENT, itu biasanya mengarah ke orangnya. Oke? Bisa diterima? Bisa. Baik. Nanti biarpun review di rumah, kalau mau tanya, langsung tanya aja di grup ya, nggak apa-apa. Sekarang nomor 15. Nomor 15, ini jawabannya Dr. Zadid yang benar. Oke, kira-kira bisa tahu kenapa benar? Ini sudah saya jelasin belum ya? Jawabannya itu bravo. Saya kasih penjelasan. Kalau misalnya, sudah saya jelasin belum sih? Sudah kayaknya. Yang ada another, belum. Oke, contohnya ya. I have 3 cars. The first one is blue. The second, another one, saya nggak pakai the second. Another one is black. The other one is pink. Ini satu cara. Ada cara lain. Cara yang pertama ini paten another one. Nah, terus kalau ini boleh nggak pakai one juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian
saya kasih. Sebenarnya kalau nggak pakai another, ada juga yang bilang the second one. Oke, kemudian ini biasanya the third atau the last one. Oke, yang ketiga ini kalau bisa nggak usah dipakai. Kalau yang ketiga ini itu cara untuk bercakap-cakap saja, ya, tidak benar tapi tidak sesuai yang diminta di TOEFL. Yang sesuai di TOEFL itu kalau nggak yang satu, yang kedua ini. Oke. Jadi, kalau misalnya ada 3 mobil, ada 3 benda, yang pertama disebutkan seperti biasa, the first one. Yang pertama, the first one. Yang kedua, pakai another. Yang terakhir, pakai the other. Terus gimana kalau misalnya ada 4? Kalau ada 4, begini. I have 4 cars. The first one is blue, another one is black, another one is yellow. And the last one is, and the other one is pink. Harus ada N-nya ya. Jadi intinya begini, ada 4. Pertama disebutkan normal, yang kedua pakai another, yang ketiga pakai another, yang keempat terakhir sendiri pakainya the other. Ini sudah wajib. Kalau misalnya ada 5, ini disebutkan seperti biasa, the first one, another one, another one, another one, yang terakhir mentok pasti the other one. Di sini boleh nggak kalau another one? Nggak boleh. Karena letaknya another itu di tengah-tengah aja. Yang terakhir selalu the other. Bisa diterima? Ya. Oke. Misalnya lagi. Kan ada 4 nih. Misalnya. Saya kasih sini. Misalnya saya menyebutnya yang pertama, yang kedua, oke, saya sebutkan. And the other ones, saya ada 2 yang warnanya sama. The other ones are pink. Jadi seperti ini. Ya. Jadi one-nya dikasih S. Supaya apa? Supaya jamak. Bisa diterima? Make it simple. Make it simple. Oke. Kalau nggak, jadi one itu intinya adalah kata ganti benda apapun yang dimaksud. Kalau Anda one nggak pakai S, berarti kata pengganti satu benda. Kalau one Anda kasih S, berarti kata ganti untuk 2 benda, 3 benda, dan seterusnya. Oke? Kalau misalnya one-nya atau ones dihapus, maka the other-nya dikasih S. The others, ya, itu adalah singkatan dari other dan penyebutan bendanya. Oke? Miss, kalau ini kok nggak pakai S? Iya, karena bendanya cuma 1. Oke? Kalau ini kok pakai S? Karena bendanya lebih dari 1. Itu doang. Oke ya. Nanti direview pelan-pelan. Ya, kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh tanya ke saya. Oke? Insya Allah, Dr. Yadit sudah paham? Sudah. Baik. Jawabannya, Dr. Bubi, yang benar adalah bravo. The other 178 as historical sites. Kok nggak ada to be-nya? Ya, nggak ada karena ini menyesuaikan ini aja. 38 national sites are known as parks, another 82 as gitu. Kalau misalnya dikasih to be, ya another 82 are boleh juga seperti itu. Oke, tapi ini dibuat sesimpel mungkin. Oke, nomor 16 sudah dikerjakan belum?
Coba dikerjakan sekarang. Oke, saya tunggu ya. Ada dua opsi cara mengerjakan. Oke, cara yang pertama, Anda cari subjeknya dulu, baru kata kerja. Oke, kalau sudah ketemu subjeknya, Anda perhatikan ini subjeknya pendek atau panjang. Oke, kalau subjeknya panjang, Anda cari kata kerja utamanya. Anda cari kata kerja yang mana bagian dari subjek dan kata kerja utama. Oke, kemudian Anda boleh cek juga subjeknya satu atau dua. Kalau subjeknya dua berarti kalimat double. Nah, kemudian opsi yang kedua adalah Anda langsung melihat pilihan gandanya. Oke, kalau misalnya Anda lihat A, Anda lihat kata sebelum pilihan ganda A. Oke, itu cara memperhatikannya. Jadi kayak nanti kalau Anda langsung melihat A, B, C, D-nya, itu semacam tarik ulur. Lihat ke kiri, lihat depan, lihat belakang, seperti itu. Ya, tips 1, 2 ini bisa dilakukan sebenarnya kalau sudah agak paham grammar dikit gitu. Oke, sok dilanjut. Saya ulangi lagi, nomor 16 itu harusnya rapidly, karena kata rapidly menjelaskan kata kerja grown. Kalau rapid aja, dia sebagai kata sifat, dan kata sifat itu harus menjelaskan kata benda. Sayangnya tidak ada kata benda yang dijelaskan dengan kata rapid itu sendiri. Kemudian, nomor 17 jawabannya delta, karena as well as-nya itu harus diganti menggunakan N. Oke, dari mana tahu? Dari kata both, itu gandengannya N. Hati-hati, udah pernah saya jelasin ini ya. Kalau either, gandengannya or. Oke, kalau misalnya menyebutkan dua, N, kalau menyebutkan tiga, tulis seperti ini. N, kemudian as well as. Kalau menyebutkan dua lagi, boleh titik-titik, boleh as well as. Depannya nggak ada both, nggak ada apa-apa. Kalau menyebutkan tiga, pakai both, tulis seperti ini. Both, titik-titik, and titik-titik, baru yang menyebutkan ketiganya pakai as well as. Begini. Oke, ini sudah paten. Nomor 18, jawabannya salah semua. 18 ini kalimat tunggal atau kalimat double? Kalau Anda tahu, kalimat tunggal 18 langsung aja ya. Ini sudah ketahuan kalimat tunggal. Di sini kalau Anda perhatikan airports must be located. Be located, must be located. Saya mau nanya, ingat apa enggak? Must itu harus. Must be located. Harus me atau harus di? Kalau ada kata kayak gini, harus me atau harus di? Ma. Harusnya harus di. Harusnya di, ya. Dari mana tahu ada to be, ada verb 3. Oke, Ya. enggak apa-apa. Apa ini faktor malam? Iya. Iya, enggak apa-apa. Gini, kalau sama saya, Anda jangan khawatir, belajarnya fleksibel aja. Kalau misalnya, Miss, hari ini kita pengen belajar tapi ternyata kayak capek atau apa, nggak apa-apa, di skip aja daripada nggak bisa konsen ya. Sama saya nggak apa-apa. Anda minta belajar hari apapun nggak apa-apa, insya Allah. Kalau saya bisa, yuk kita belajar. Bahkan hari Sabtu Minggu pun juga nggak apa-apa kalau misalnya mau belajar ya. Oke. Nah, di sini ada to be retained lagi. Ini me atau di? Ayo. Di. Very good. Oke. Nah, yang kalau A sudah benar, D sudah benar, Anda cek yang B sama C. Nah, ini yang
cara mengerjakan opsi kedua. Anda lihat C dulu, air transportation. Ini kira-kira sudah benar belum posisinya, bentuknya? Transportasi udara. Udah benar belum? Benar ya? Benar. Iya. Jadi yang salah itu Bravo. Nah, terkadang mungkin Anda bisa feelingnya jalan. Be located ini secara arti kok kayaknya bener ya di, walaupun nggak tahu artinya mungkin. To be retained ini artinya di. Kayaknya aku sudah bener. Cari jawaban pilihan ganda yang lainnya. Kira kalau misalnya near to ini kayaknya sudah bener. Nah, tetap harus mencari mana yang harus disalahkan gitu intinya. Kalau memang Anda yakin A, C, D udah bener, B terpaksa harus disalahkan begitu. Oke ya. Terkadang mengerjakan seperti itu. 19, 20, 21 saya tunggu jawabannya. Near to itu salah karena harusnya near with, W-I-T-H. Ya. Jadi nomor 19 itu yang salah adalah Charlie. Kenapa? Karena badly itu nggak ada, yang ada cuma bad. Jadi very bad. Ya, kembali lagi ke kata kerja feel, felt, felt. Ini adalah kata kerja panca indera. Jadi berkaitan dengan verb of sense. Jadi kembali lagi sebenarnya very bad-nya itu merasanya itu kembali ke orangnya, Einstein-nya. Very bad. Oke, kalau nomor 20 jawabannya yang salah adalah A. Harusnya nggak usah pakai they. Cukup the plants that belong to. Seperti itu. Nanti kalau pakai they, jadinya lebay karena they ini juga adalah pengganti dari the plants. Kemudian nomor 21 itu ada dua. Yang pertama menggunakan despite, yang kedua menggunakan in spite of. Bedanya apa? Kalau despite nggak usah pakai of, kalau in spite pakai of. Nah, duanya despite diikuti oleh noun atau noun phrase. Begitu juga in spite of diikuti noun atau noun phrase. Kalau diikuti kalimat boleh nggak? Nggak boleh. Nomor 22. Nomor 22 ini jawabannya benar semua. Kenapa ini A? Salah? Our. No, not our. All of, Of the student. yes, very good. All of the students, gitu aja. Ya, nomor 22. A. Nomor 23. 12. 23 ini punyanya Dokter Bubi yang benar. Kenapa? Tahu? Harusnya 12. 23. Iya, ini pernah kita bahas nggak sih? 12 pakai yang TH. Pernah kita bahas? TH. Iya, pernah. Jadi, tanggal ya. Untuk tanggal pakai yang ada TH-nya. Well. Oke, itu di awal-awal kalau nggak salah. Nomor 3. Nomor 24, jawabannya salah semua. Iya, salah. Anda perhatikan di sini. Kita cek ABCD-nya. Oke, the most. Cara yang menganalisa. The most apa nih? The most influenced newspaper. Kalau misalnya the most-nya Anda anggap benar, oke, Anda anggap benar dulu. B, influence. Kok kayaknya benar juga? Oke. Sekarang Anda lihat yang C. C ini adalah is. Is ini berarti dia verb to be. Ya. Kalau verb to be, berarti yang depan ini sebelum verb to be adalah subject. One sampai in the US. Ini subject. Oke. The is to be tunggal. One tunggal juga. Oke, udah sinkron ya. Kemudian which is widely distributed. Nah,
ini Anda mau artikan yang me atau yang di? Yang secara luas me atau yang di? Yang delta ini. Anda mau mengartikan apa? Di. Di. Oke. Kemungkinan yang harus Anda identifikasi lagi adalah A sama B. Kalau ada the most, ya, biasanya, ini pernah saya jelaskan kalau nggak salah. The most, ini pasti diikuti oleh adjective. Kemudian baru noun-nya. Udah paten. Oke. Kalau misalnya most aja, biasanya diikuti oleh noun. Contohnya, most people. Most di sini artinya kebanyakan. Kebanyakan. Maksudnya itu banyak orang. Kebanyakan orang, banyak orang. Atau most students. Atau most animals. Atau benda. Most books. Ya, intinya diikuti kata benda. Dan biasanya kata bendanya itu diikuti kata benda plural, kata benda jamak. Oke. Nah, kalau ada the-nya, itu pasti diikuti adjective dulu, baru noun. Kalau misalnya ngomong the most people, nggak bisa. Nggak usah pakai the kalau the most people, ya. Nggak usah pakai the. Oke. Berarti yang salah adalah bravo. Harusnya influenced. Ada dua. Influenced atau influential. Oke? Bisa diterima? Nanti kalau misalnya setelah sebelum kata newspapers ada kata benda lagi, boleh. Intinya setelah the most itu wajib kata sifat intinya. Oke ya. Mau nambah beberapa menit 3 nomor lagi atau sudah? Monggo, bagaimana? Anda rencana ya gimana Dokter Bubi? Tergantung Jadid. Mas Zadid, Dokter Zadid gimana? Mana Jadid? Sudah jadi gimana, Dok? Iya. Iya, enggak apa-apa. Oke, rencana belajar lagi